Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih buat Anda yang lagi ngincer promosi soal nunjukin kemampuan berpikir strategis Anda. Kan ada kayak aturan nggak tertulis gitu ya, harus sudah nunjukin skill level berikutnya sebelum beneran naik. Nah, iya betul banget. Mencapai hasil, ngelola tim, sumber daya, itu jelas penting, itu dasarnya. Tapi ada satu lagi nih, yang dicari banget sama atasan buat lihat Anda siap apa belum naik level, Apa tuh? yaitu kemampuan berpikir strategis. Dan kuncinya bukan cuma punya atau ngembangin kemampuan itu, tapi gimana cara nunjukinnya. Oke, menarik. Mari kita bedah ini ya. Misi kita hari ini berarti ngerti kenapa sih nunjukin pemikiran strategis ini penting banget sebagai sinyal kesiapan Anda dan gimana caranya biar efektif gitu kan. Ya, Kita lihat dari materi yang Anda bawa nih. siap. Nah, sumber-sumber Anda ini kan bilang kalau pemikiran strategis itu salah satu pembeda utama ya antara manajer efektif sama yang siap promosi. Kayaknya ini lebih dalam dari sekedar lihat gambaran besar doang ya. Iya, jauh lebih dari itu. Ini soal gimana Anda bikin keputusan sambil mikirin pandangan yang lebih luas, jangka panjang, terus gimana Anda antisipasi, nantang asumsi lama, nerjemahin info yang abu-abu jadi jelas. Bikin pilihan, nyatuin tim, dan yang penting juga belajar terus-menerus. Nah, nunjukin semua ini tuh ngasih sinyal ke atasan, oh, orang ini nggak cuma mikirin kerjaan hari ini aja. Jadi bukan soal kita diam-diam pinter strategi gitu ya, tapi gimana cara mikir itu kelihatan sama orang lain, terutama atasan. Persis. Gini deh, kalau kita lihat gambaran besarnya lagi ya, atasan itu perlu bukti. Bukti kalau Anda tuh udah, atau paling nggak mampu banget lah kerja di level berikutnya. Mereka nyari sinyal kalau Anda bisa mikir lebih dari sekedar peran manajerial sekarang, bisa kasih kontribusi ke arah strategi perusahaan secara umum. Jadi ya proaktif mengunjukin potensi itu. Nah, ini nih yang jadi menarik banget. Gimana mulainya? Sumber Anda menyebutkan langkah pertama itu katanya pahami strategi organisasi. Maksudnya kita harus beneran cari dan baca dokumen strategi tim atau perusahaan gitu? Iya, pemahaman itu fondasinya. Krusial banget. Kalau nggak paham arahnya kemana, ya susah. Susah buat nunjukin gimana kerjaan kita, keputusan kita itu nyambung sama tujuan besar perusahaan. Ini nunjukin kalau Anda nggak cuma ngerjain tugas, tapi paham kenapa tugas itu penting. Jadi diskusinya naik level, bukan cuma apa yang Anda kerjain, tapi gimana kontribusi Anda itu ngedorong strategi. Oh, oke. Jadi intinya secara aktif nunjukin kapasitas kita buat mikir lebih dari tugas harian, terus nyambungin itu ke arah strategi perusahaan ya? Betul. Dan ini kan jadi mikir ya, gimana caranya biar proses mikir strategis kita ini lebih kelihatan gitu. Pas lagi interaksi sehari-hari, pas rapat, atau pas presentasi kerjaan kita. Jadi bukan cuma tahu strateginya ya, tapi kayak secara konsisten nerjemahin kerjaan kita ke bahasa strategi itu, ya. Misalnya pas update proyek, nggak cuma bilang udah kelar, tapi ini kelar, kontribusinya ke tujuan X tuh gini loh caranya, gitu. Nah, itu contoh bagus banget buat bikin kelihatan. Mungkin istilahnya artikulasi strategis ya. Bisa juga pas rapat, kita nanya pertanyaan yang nunjukin kita mikirin implikasi jangka panjangnya. Atau usulin ide baru yang jelas banget jawab tantangan atau peluang strategis perusahaan. Intinya sih, secara sadar nongolin cara kita mikir strategis itu. Tapi eh, nggak ada resiko kelihatan sok tahu atau kayak ngelangkahin peran gitu kalau kita terlalu getol nunjukinnya. Apalagi kalau strategi perusahaannya sendiri kadang kurang jelas. Nah, pertanyaan bagus itu. Pasti ada seninya ya. Kuncinya itu relevansi sama value atau nilai tambahan. Kalau Anda nyambungin kerjaan tim Anda secara pas ke strategi, ya itu nunjukin pemahaman. Kalau nanya pertanyaan strategis yang pas sama agenda rapat, itu nunjukin mikir kritis. Ini bukan soal dominasi atau kritik tanpa arah, tapi nunjukin Anda proses info di level lebih tinggi. Soal strategi yang nggak jelas, nah justru kemampuan navigasi di situasi gitu bisa jadi bukti pemikiran strategis juga. Jadi intinya secara aktif, sadar, nunjukin kemampuan mikir di luar kerjaan sekarang, nyambungin ke strategi, dan caranya relevan, kasih nilai tambah. Ini kayak ngebangun cerita kalau kita siap buat tantangan berikutnya ya. Iya, persis. Dan ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda nih pendengar. Gimana ya caranya Anda bisa secara nyata mulai bikin alur pikir strategis Anda lebih kelihatan?
Di rapat, email, laporan, atau bahkan pas ngobrol santai sama atasan atau rekan kerja. Oke, jadi kesimpulan utama kita apa nih? Nunjukin pemikiran strategis itu bukan cuma nilai plus lah. Seringnya malah jadi kayak tiket masuk gitu ya, buat naik level berikutnya. Ini soal sengaja nunjukin kemampuan Anda, lihat hubungan yang lebih luas, dan bikin keputusan yang sejalan. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda pikirin lagi. Coba deh, mulai besok, satu aja tindakan spesifik apa yang bisa Anda lakuin, biar pemikiran strategis Anda itu sedikit lebih kelihatan di peran Anda sekarang. Mungkin cara Anda buka rapat tim. Atau satu pertanyaan aja ke atasan, yang nyambungin kerjaan harian ke tujuan jangka panjang. Sesuatu yang kecil tapi, nunjungin itu.